Radio TV Publik Daerah Indonesia, lahir dari insan pewarta profesional, mengudara di bumi pertiwi, wujud ketahanan dan sumber informasi bangsa. Bersama ID eratkan persatuan bangsa Indonesia, kukuhkan semangat kebersamaan negeri, bangun daerah kuat Indonesia tangguh, teguhkan komitmen jati diri bangsa. Bersama ID, mencerdaskan kehidupan bangsa. Bersama ID, bangun daerah kuat Indonesia tangguh, korbankan semangat persatuan dan kesatuan untuk daerah maju Indonesia jaya. Singkirkan perbedaan, jauhkan pertikaian. Bersama ID pilar budaya bangsa. Bersama ID pilar budaya bangsa. Bersama ID pilar budaya bangsa. Disiarkan serentak oleh jejaring radio publik daerah seluruh Indonesia, Lembaga Penyiaran Publik Lokal LPPL Indonesia, anggota Indonesia Persada ID. Berita Indonesia Live merangkum berita-berita teraktual dari berbagai daerah di tanah air, ekonomi, politik, pemerintahan, sosial, pariwisata, dan budaya. Bisa Anda simak setiap Senin hingga Jumat jam 9 pagi dan jam 2 sore waktu Indonesia Barat, jam 10 pagi dan jam 5 sore waktu Indonesia Tengah, jam 11 siang dan jam 6 sore waktu Indonesia Timur. Persembahan Persatuan Radio TV Publik Daerah seluruh Indonesia, Indonesia Persada ID, untuk menyiarkan baik. Salam jumpa. Pendengar LPPL Indonesia, kembali berjumpa dalam Berita Indonesia Live. Persembahan Persatuan Radio Televisi Publik Daerah seluruh Indonesia, Indonesia Persada ID untuk menyiarkan baik. Kali ini bersama radio host LPPL Radio Suara Banjar Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan, edisi Senin 13 Oktober 2025. Beragam berita teraktual dari berbagai penjuru tanah air yang dikemas lugas, inspiratif, variatif, dan edukatif akan segera hadir di ruang dengar Anda bersama saya, Roni Latar. Pendengar, informasi pertama datang dari LPPL RPKD FM Kota Denpasar, Bali. Wakil Wali Kota Denpasar membuka kegiatan Sekolah Lapang Gempa Bumi dan Tsunami SLG 2025 di Desa Sanur Kauh. Selengkapnya bersama reporter Dian Anastasia. Selamat siang pendengar Berita Indonesia Live. Wakil Wali Kota Denpasar IKD Agus Arya Wibowo secara resmi membuka kegiatan Sekolah Lapang Gempa Bumi dan Tsunami 2025 di Desa Sanur Kauh, tepatnya di Munting Siokan, Pantai Mertasari, yang merupakan sinergitas pemerintah Kota Denpasar dengan BMKG dan Stasiun Geofisika Denpasar guna terwujudnya masyarakat siaga gempa bumi dan tsunami. Hadir di kesempatan tersebut Direktur Gempa Bumi dan Tsunami BMKG Dr. Daryono secara daring, Kepala Pelaksana BPBD Provinsi Bali Dr. Igede Agung Teja Busanayatnya, Ketua Kelompok Kerja Informasi Dini Gempa Bumi dan Tsunami Dwi Hartanto, Kepala Stasiun Geofisika Denpasar Ruli Oktaviana Hermawan, Kepala Pelaksana BPBD Kota Denpasar Dr. Andes Ida Bagus Joni Arimbawo, dan unsur lainnya. Wakil Wali Kota Denpasar Arya Wibowo juga menyambut bahwa Bali tak terkecuali Kota Denpasar dianugerahi dengan alam yang indah
yang menjadikan salah satu destinasi wisata baik dalam negeri maupun mancanegara. Namun di sisi lain, Bali juga menyimpan potensi bencana gempa bumi dan tsunami. Hal ini tidak perlu disikapi dengan rasa takut yang berlebihan. Akan tetapi, potensi bencana alam ini seharusnya justru semakin meningkatkan kita dalam melakukan upaya-upaya untuk mengurangi dampak yang ditimbulkan. Untuk itu, Sekolah Lapang Gempa Bumi tahun 2025 ini merupakan salah satu upaya untuk mengurangi dampak bencana gempa bumi dan tsunami dengan melakukan latihan kesiapsiagaan menghadapi bencana. Selain itu, BMKG Wilayah 3 terus gencar mensosialisasikan mitigasi kebencanaan di semua daerah Bali, termasuk Kota Denpasar, baik secara offline dan online. Dalam hal ini, pemerintah Kota Denpasar juga melibatkan Radio Publik Kota Denpasar sebagai salah satu media perangkat sistem kebencanaan dalam memberikan sumber informasi bagi masyarakat yang langsung terkoneksi dengan sistem INOTWES BMKG atau Indonesia Tsunami Early Warning System. Demikian informasi ini saya sampaikan. Saya Dian dari LPPL Radio Publik Kota Denpasar melaporkan untuk Berita Indonesia Live. Dian Anastasia, LPPL RPKD Kota Denpasar, Bali. Kita beralih ke LPPL Radio Lanse Emani, Kabupaten Sijunjung, Sumatera Barat. DPR RI Komisi 5 gelar reses siap kawal anggaran peningkatan infrastruktur jalan dan transmigrasi di Sijunjung. Selengkapnya bersama reporter Yelmi Rustam. Terima kasih. Baik, selamat siang pendengar. Anggota DPR RI Komisi 5 Zigo Rolanda SEMM melaksanakan kunjungan kerja ke daerah Sijunjung pada hari Jumat 10 Oktober 2025 sebagai bagian dari masa reses yang fokus pada peninjauan jalan nasional dan mengunjungi satuan pemukiman transmigrasi. Lokasi pertama yang dikunjungi rombongan adalah Jalan Badantuang Junction, ruas Jalan Tanah Badantuang sampai Kiliran Jauh, yang merupakan jalan nasional lintas Sumatera untuk meninjau upaya peningkatan jalan. Diketahui bahwa di Jalan Nasional daerah Tanjung Gadang terdapat jalan bekas longsor yang kini sedang diperbaiki oleh Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Sumatera Barat di bawah Kementerian Pekerjaan Umum, Direktorat Jenderal Bina Marga. Selanjutnya, rombongan bertolak menuju Nagari Padang Taro sebagai lokasi tujuan utama. Tepat menjelang tengah hari setelah sholat Jumat, kegiatan difokuskan pada pertemuan dengan masyarakat di kantor Wali Nagari Padang Taro. Bupati Beni Dwifa Yuswir menyambut baik perhatian dari Parlemen Pusat dan menekankan bahwa dukungan ini sangat dinantikan oleh masyarakat Sijunjung. Anggota Komisi 5 Zigo Rolanda menegaskan komitmennya untuk mengawal aspirasi daerah, memastikan agar anggaran pusat dapat terrealisasi dan berdampak positif bagi masyarakat. Puncak kegiatan pada sore hari adalah temu ramah dengan transmigrasi di Satuan Pemukiman Padang Taro. Perjalanan menuju lokasi ini cukup menantang, melewati jalan tanah kuning yang berlumpur, serta harus melintasi sungai karena kerusakan salah satu jembatan kayu. Setibanya di daerah transmigrasi Padang Taro, rombongan disambut oleh seluruh warga, rekan-rekan dari Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Sijunjung, serta anggota ekspedisi Patriot di Balai Binuang Makarti. Dalam sambutannya, anggota Komisi 5 Zigo Rolanda menjelaskan bahwa Padang Taro merupakan salah satu dari hanya 4 kabupaten kota yang diprioritaskan untuk dituntaskan infrastruktur wilayah transmigrasinya, mengingat tugas Komisi 5 adalah di bidang infrastruktur dan transmigrasi. Masyarakat transmigrasi yang hadir diberi kesempatan untuk bertanya, dan dari 3 pertanyaan yang diajukan, semuanya bermuara pada keinginan untuk peningkatan kesejahteraan hidup yang sangat bergantung pada kondisi jalan. Salah satu warga menyampaikan bahwa perbaikan jalan dan jembatan merupakan tujuan utama demi kelancaran ekonomi mereka. Menanggapi aspirasi tersebut, Zigo Rolanda memberikan komitmen keras untuk membawa semua data dari masyarakat transmigrasi ke rapat bersama Menteri Transmigrasi.
Ia bahkan berjanji akan membawa langsung Kementerian Transmigrasi ke daerah tersebut jika diperlukan. Kunjungan kerja ini ditutup dengan optimisme tinggi, memberikan harapan baru bagi perbaikan jalan, percepatan pembangunan, dan peningkatan kualitas hidup masyarakat transmigrasi di Kabupaten Sijunjung. Demikian Yelmi Rustam dari LPPL Radio Lansekmani Sijunjung, Sumatera Barat, melaporkan untuk Berita Indonesia Live. Yelmi Rustam, LPPL Lansekmani, FM Kabupaten Sijunjung, Sumatera Barat. Pendengar, kita bergeser ke LPPL Radio Suara Pasuruan, Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur. Untuk memperingati Hari Jadi Provinsi Jawa Timur ke-80, pemerintah Kabupaten Pasuruan menggelar upacara. Selengkapnya bersama reporter Anggun. Selamat siang pendengar LPPL Indonesia. Untuk memperingati Hari Jadi Provinsi Jawa Timur ke-80, pemerintah Kabupaten Pasuruan menggelar upacara Senin 13 Oktober 2025 pagi. Upacara tersebut digelar di halaman kantor Bupati Pasuruan dan dipimpin oleh Sekretaris Daerah Sekda Kabupaten Pasuruan, Yuda Triwidiasa Songko. Dalam amanatnya, Sekda Yuda membacakan sambutan Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa. Beberapa isi sambutan yang terpenting adalah ajakan untuk mendoakan para santri yang meninggal dunia akibat musibah runtuhnya bangunan musola Pondok Pesantren Al-Khozini di Sidoarjo beberapa waktu lalu. Dijelaskan Yuda, pemerintah Kabupaten Pasuruan ikut prihatin dengan kejadian yang menimpa para santri hingga harus meregang nyawa dengan jumlah yang cukup banyak. Tanpa mengurangi kekhidmatan upacara ini, izinkan saya mengajak hadirin sekalian untuk sejenak mendoakan para santri yang telah berpulang ke rahmatullah akibat musibah runtuhnya bangunan musola Pondok Pesantren Al-Khozini di Sidoarjo beberapa waktu yang lalu. Semoga mereka mendapatkan tempat terbaik di sisi Allah SWT dan para korban yang dirawat diberikan kesembuhan serta kekuatan. Peristiwa ini adalah duka mendalam bagi kita semua, sekaligus mengingatkan kita akan tanggung jawab besar untuk menjamin lingkungan belajar yang aman dan nyaman bagi setiap santri dan pelajar. Lebih lanjut, Yuda menjelaskan 80 tahun Provinsi Jawa Timur menjadi perjalanan panjang penuh sejarah, perjuangan, sekaligus kemajuan. Menurut Yuda, 8 dekade bukan sekedar rentang waktu, melainkan cerminan dari daya tahan, kerja keras, dan kreativitas masyarakat Jawa Timur. Gabungan kekuatan tersebut menjadikan Jawa Timur tumbuh menjadi provinsi yang tangguh dan maju dengan masyarakat yang semakin sejahtera, berdaya saing, dan berkarakter. Saya Anggun mengabarkan untuk Berita Indonesia Live. Anggun, Suara Pasuruan. Anggun, LPPL Radio Suara Pasuruan, Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur. Pendengar, kita bergeser ke LPPL Radio Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat. Pati Jaga Patilaman 9 Domong 10 berikan gelar adat Dayak kepada Kepala Badan Intelijen Negara Daerah Kalimantan Barat. Selengkapnya bersama reporter Awang Aji Wasita. Terima kasih. Pendengar LPPL Indonesia, Patih Jagapati didampingi istri sekaligus Ketua Tim Penggerak PKK, Ibu Lucia Dewi Nurjana Alexander Wilyo, menyambut hangat penuh kekeluargaan kunjungan silaturahmi Kepala Badan Intelijen Negara Daerah Provinsi Kalimantan Barat, Brigjen Polisi Yusuf Safrudin dalam acara ramah tamah bersama masyarakat adat di Balai Agung Kepatihan. Masyarakat adat Kabupaten Ketapang juga menganugerahkan gelar adat kehormatan Raden Kaya Rimau Jantan Jelatang Bulan kepada Brigjen Polisi Yusuf Safrudin sebagai simbol penghormatan sekaligus pengakuan terhadap kiprah dan dedikasi beliau dalam menjaga keamanan serta mendukung kerukunan di Bumi Kayong. Sebagai Rimau Jantan, semoga beliau senantiasa teguh, gagah, dan berani melindungi rakyat dengan kekuatan yang bekerja dalam senyap, namun membuahkan hasil besar. Sebagai jelatang bulan, semoga beliau memiliki kewibawaan dan daya gentar luar biasa yang membuat setiap ancaman segan dan takluk di hadapannya. Dan sebagai Raden Kaya, semoga beliau selalu dimuliakan dalam tugas, diberkati dalam langkah, serta menjadi pelindung dan cahaya keamanan bagi Bumi Kayong. Demikian yang dapat kami laporkan, saya Awang Aji Wasita dari LPPL Radio Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat untuk Berita Indonesia Live.
Awang Aji Wasita, LPPL Radio Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat. Pendengar, berita aktual lainnya dalam Berita Indonesia Live akan hadir untuk Anda setelah jeda berikut. Anda tengah menyimak Berita Indonesia Live, persembahan Persatuan Radio TV Publik Daerah seluruh Indonesia, Indonesia Persada ID, untuk menyiarkan baik. Berita Indonesia Live merangkum berita-berita teraktual dari berbagai penjuru tanah air yang dikemas lugas, inspiratif, variatif, dan edukatif. Redaktur Pelaksana Gagak Limang Blora Jawa Tengah, Sasaraina Kepulauan Mentawai Sumatera Barat, Suara Ngawi Jawa Timur, Dimensi Baru Lampung Selatan Lampung, Gema Bungo Jambi. Radio Host Suara Pasuruan Jawa Timur, Selawi FM Kabupaten Tegal Jawa Tengah, In Radio Kepulauan Bangka Belitung, Suara Banjar Kalimantan Selatan, Suara Kampario, Abdi Persada Banjarbaru Kalimantan Selatan, RPD Kutim Sangatta Kalimantan Timur, Gemilang Indragiri Hilir Riau, Gemar Radik Muba Sumatera Selatan, Sonata Kota Bandung Jawa Barat, RPKD Denpasar Bali, RSAL Nganjuk Jawa Timur, Pesona Wonosobo Jawa Tengah, Irama Purworejo Jawa Tengah, Magelang FM Kota Magelang Jawa Tengah, Buana Asri Sragen Jawa Tengah, Magetan Indah Jawa Timur, Sebayu Kota Tegal Jawa Tengah, Gemasai Jaan Kota Baru Kalimantan Selatan, Giri Suara Wonogiri Jawa Tengah, Batara Barito Utara Kalimantan Tengah, Lansek Manih Si Junjung Sumatera Barat, Gemilang Kabupaten Magelang Jawa Tengah, Maro Sulawesi Selatan, Tangerang Radio Banten, Sawah Lunto FM Sumatera Barat, Suara Pacitan Jawa Timur, Mahardika Bondowoso Jawa Timur, Basemah Pagar Alam Sumatera Selatan, Suara Kota Mataram Nusa Tenggara Barat, Langkiso Pesel Sumatera Barat, Gema Sudirman Purbalingga Jawa Tengah, Luhak Nantuo Tanah Datar Sumatera Barat, Tuntung Pandang Tala Kalimantan Selatan, Suara Tabalong Kalimantan Selatan, Kanjuruhan Kabupaten Malang Jawa Timur, Radio In Kebumen Jawa Tengah, Ngada Nusa Tenggara Timur, RGR Tulung Agung Jawa Timur, Suara Gresik Jawa Timur, Odan FM Batu Bara Sumatera Utara, RSPD Asahan Sumatera Utara, Deli Serdang Berseri Sumatera Utara, Suara Citra Lamando Kalimantan Tengah, Pradia Suara FM Tuban Jawa Timur, Suara Madiun Kota Madiun Jawa Timur, Suara Sampang FM Jawa Timur, Yakohimo Papua, RTFM Temanggung Jawa Tengah, Solok Nan Indah Sumatera Barat, RSKK Kupang Nusa Tenggara Timur, Mako Suara Cita Kota Malang Jawa Timur, Radio Suara Girimnang Lombok Barat Nusa Tenggara Barat, Citra Bahri FM Rembang Jawa Tengah, Kartini FM Jepara Jawa Tengah, Bahana Batanghari Jambi, Ramapati Kota Pasuruan Jawa Timur, RSPD Kabupaten Sabu Raijua Nusa Tenggara Timur. Indonesia Persada ID untuk menyiarkan baik. Berita Indonesia Live merangkum berita-berita teraktual dari berbagai penjuru tanah air yang dikemas lugas, inspiratif, variatif, dan edukatif. Redaktur Pelaksana Berita Indonesia Live, Gagak Limang Kabupaten Blora Jawa Tengah, Sasaraina Kepulauan Mentawai Sumatera Barat, Suara Ngawi Jawa Timur, Gema Bungo Kabupaten Bungo Jambi, Tuba Bakyu Streaming Radio Kabupaten Tulang Bawang Barat Lampung, dan kontributor Berita Indonesia Live, Selawi FM Kabupaten Tegal Jawa Tengah, Lansek Mani FM Kabupaten Si Junjung Sumatera Barat, Abdi Persada FM Kabupaten Banjarbaru Kalimantan Selatan, Giri Suara FM Kabupaten Wonogiri Jawa Tengah, Radio Suara Hulan Talu Provinsi Gorontalo, Suara Pasuruan FM Kabupaten Pasuruan Jawa Timur, Tangerang Radio Kabupaten Tangerang Banten, Magetan Indah FM Kabupaten Magetan Jawa Timur, RPKD Kota Denpasar Bali, Pradia Suara FM Kabupaten Tuban Jawa Timur, Mahardika FM Kota Blitar Jawa Timur, Pesona FM Kabupaten Wonosobo Jawa Tengah, Besemah FM Kota Bagaralam Sumatera Selatan, Tuntung Pandang FM Kabupaten Tanah Laut Kalimantan Selatan, Sawah Lunto FM Kota Sawah Lunto Sumatera Barat, Batara FM Kabupaten Barito Utara Kalimantan Tengah, Gemilang FM Kabupaten Indragiri Hilir Riau, Gemaradik FM Kabupaten Musi Banyuasin Sumatera Selatan, Magelang FM Kota Magelang Jawa Tengah, Suara Daksinarga FM Kabupaten Gunung Kidul Daerah Istimewa Yogyakarta,
RTFM Kabupaten Temanggung Jawa Tengah, Gemilang FM Kabupaten Magelang Jawa Tengah, Suara Banjar FM Kabupaten Banjar Kalimantan Selatan, Langkiso FM Kabupaten Pesisir Selatan Sumatera Barat, Gema Sudirman FM Kabupaten Purbalingga Jawa Tengah, Suara Kota Mataram FM Kota Mataram Nusa Tenggara Barat, Mahardika FM Kabupaten Bondowoso Jawa Timur, Buana Asri FM Kabupaten Sragen Jawa Tengah, RPD Kutim FM Sangatta Kutai Timur Kalimantan Timur, Suara Pacitan FM Kabupaten Pacitan Jawa Timur, Sonata FM Kota Bandung Jawa Barat, Irama FM Kabupaten Purworejo Jawa Tengah, Luhak dan Tuo FM Kabupaten Tanah Datar Sumatera Barat, Radio Suara Anjuk Ladang FM Kabupaten Nganjuk Jawa Timur, Suara Tabalong FM Kabupaten Tabalong Kalimantan Selatan, Radio Suara Gresik Kabupaten Gresik Jawa Timur, Gema Saijaan Kabupaten Kota Baru Kalimantan Selatan, Suara Kampar FM Kabupaten Kampario, Jateng Gayeng Online Radio Provinsi Jawa Tengah, Sergai FM Kabupaten Serdang Bedage Sumatera Utara, Maros FM Kabupaten Maros Sulawesi Selatan, Kanjuruhan FM Kabupaten Malang Jawa Timur, Radio In FM Kabupaten Kebumen Jawa Tengah, Sebayu FM Kota Tegal Jawa Tengah, In Radio Provinsi Bangka Belitung, dan Persada FM Kabupaten Blitar Jawa Timur. Berita Indonesia Live, lugas, inspiratif, variatif, dan edukatif. Persembahan Persatuan Radio TV Publik Daerah seluruh Indonesia, Indonesia Persada ID, untuk menyiarkan baik. Pendengar LPPL Indonesia, terima kasih Anda masih bersama Berita Indonesia Live. Dan saat ini kita berada di sesi kedua. Diawali dengan Persada ID Talks mengenai peringatan Hari Santri Nasional di Kabupaten Banjar, direncanakan dilaksanakan pada 22 Oktober mendatang. Apa saja persiapan dan kegiatan yang akan dilaksanakan? Berikut perbincangan kami bersama Ketua Panitia Peringatan Hari Santri Kabupaten Banjar, Ainuddin Az-Zukairi. Persada ID Talks. Persada ID Talks. Baik pendengar LPPL Indonesia, selamat datang kembali di Persada ID Talk, ruang bincang inspiratif bersama tokoh-tokoh Banua, yaitu peringatan Hari Santri Nasional yang jatuh pada tanggal 22 Oktober 2025. Tahun ini Kabupaten Banjar kembali bersiap menyambut Hari Santri dengan semangat yang luar biasa. Bersama saya saat ini sudah hadir Bapak Ainuddin Az-Zukairi selaku Ketua Panitia Pelaksana Hari Santri Nasional Kabupaten Banjar 2025. Kita akan dengarkan langsung seperti apa persiapan dan semangat di balik layar kegiatan besar ini. Pak Ainuddin, bisa Bapak jelaskan nih seperti apa gambaran umum persiapan Panitia Hari Santri Nasional tahun ini di Kabupaten Banjar? Ya, terima kasih kepada Roni Letar. Untuk persiapan Hari Santri tahun ini kita sudah melakukan pendaftaran untuk pondok-pondok yang ada di Kalimantan Selatan dan tanggal 11 nanti kita akan melakukan technical meeting. Dan untuk persiapan udah 30%, tinggal kita persiapan di tempat acara. Kita akan membangun panggung, tenda santri dan OMKM. Dalam proses persiapan ini Pak, panitia tentu bekerja sama dengan banyak pihak ya. Bisa Anda ceritakan nih bagaimana koordinasi lintas lembaga termasuk juga dengan pondok pesantren dan instansi pemerintah? Ya kita mungkin tahun ini tahun yang ke-10 ya untuk peringatan Hari Santri. Adapun kita koordinasi, kita alhamdulillah disebut oleh pemerintah Kabupaten Banjar yang tiap tahun melalui Dinas Kebudayaan, Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Banjar. Untuk koordinasi dengan pondok pesantren yang ada di Kalimantan Selatan, kita melakukan pembagian undangan untuk ikut serta memeriahkan peringatan Hari Santri. Adapun terkait dengan pemerintah, kita melakukan koordinasi secara intens bagaimana agar pelaksanaan kegiatan Hari Santri itu bisa berjalan dengan lancar. Lalu apa saja kegiatan utama yang sudah disiapkan tahun ini Pak, dan apakah ada program baru yang membedakan peringatan kali ini dengan tahun sebelumnya? Adapun untuk kegiatan peringatan Hari Santri ini ada beberapa lomba yang kita laksanakan. Itu ada musabakah tilawatil Quran, ada musabakah tilawatil kutub yang ini merupakan ciri khas pondok pesantren dengan membaca kitab. Di situ ada festival maulid dan sebagainya. Tentu ada penambahan lagi nih untuk tahun ini, yaitu lomba isai. Bagaimana cara santri menulis berita terkait kegiatan ia di pondok.
Selain itu juga kita mempertahankan untuk tahun ini adalah bakso masail yang mungkin tradisi orang ulama-ulama dulu bagaimana cara membahas suatu permasalahan untuk mendapatkan hasil yang baik dan maksimal. Tentu ya, dalam sebuah event besar seperti peringatan Hari Santri ini selalu ada tantangannya Pak ya. Apa saja kendala yang pihak Anda hadapi nih panitia, dan bagaimana cara Anda mengatasinya? Ya tentunya setiap event-event besar itu, apalagi kita nih termasuk event besar yang dilakukan setiap tahun, apalagi eventnya adalah Kalimantan Selatan. Tantangan itu pasti ada, tapi kita menyikapinya bagaimana caranya kita beracuan kepada tahun-tahun sebelumnya, maka kita setiap tahun akan melakukan perbaikan. Dulu yang awalnya kita hanya biasa-biasa, sekarang sudah mungkin agak wah. Artinya tantangan itu kita sikapi dengan bijak sehingga kegiatan kita bisa berjalan dengan lancar. Dalam hal teknis ya, seperti keamanan dan kelancaran acara, langkah apa saja yang Anda siapkan nih memastikan semuanya berjalan dengan tertib dan aman? Untuk keamanan dan kelancaran acara, tentunya untuk keamanan ya, karena kita event besar tentu mengundang orang banyak, tentu antusias warga pun untuk menyaksikan acara ini begitu besar. Kita bekerja sama dengan pihak kepolisian, tentunya Polres Banjar, TNI, Kodim Banjar, dan pemerintah daerah melalui Satpol PP, dan juga kita ada lembaga Banom yang memiliki keamanan juga, yaitu dari Banser. Oke, terakhir Pak Ainuddin, apa harapan Bapak nih terhadap peringatan Hari Santri tahun ini, dan ada ajakan khusus nggak untuk masyarakat kita agar ikut menyukseskan event besar ini? Ya tentunya harapan kita dengan acara peringatan Hari Santri ini, tentunya Hari Santri ini adalah bisa dikatakan hari rayanya pondok pesantren. Dengan kegiatan ini banyak pondok-pondok menampilkan, baik ia memperkenalkan pondok pesantrennya, habis itu memperkenalkan capaian-capaian pondok mereka. Kita harapkan dengan adanya kegiatan Hari Santri ini menjadi event untuk promosi masing-masing pondok. Dan kita berharap dengan kegiatan ini masyarakat tentunya, apalagi Kalimantan Selatan ini mayoritas adalah banyak warga yang ingin menyuruhkan anaknya ke pondok pesantren, dan tentu dengan adanya promosi dari pondok bisa memilih pondok mana yang diinginkan oleh warga. Baik, luar biasa. Terima kasih Bapak Ainuddin Jukairi atas waktunya dan informasi yang sangat inspiratif. Kita doakan semoga seluruh rangkaian kegiatan Hari Santri Nasional di Kabupaten Banjar berjalan lancar dan membawa berkah. Mari kita ramaikan dan sukseskan peringatan Hari Santri ini sebagai bentuk penghormatan kita kepada perjuangan para ulama dan santri dalam menjaga nilai-nilai keislaman dan kebangsaan. Kita kembali ke studio. Demikian Persada ID Talk edisi hari ini. Persada ID Talk. Persada ID Talk. Pendengar, kita menuju LPPL Giri Suara, Wonogiri, Jawa Tengah. Pemkab Wonogiri mulai bangun pasar darurat pasca terbakarnya pasar kota Wonogiri. Selengkapnya disampaikan reporter Bobby. Baik, terima kasih. Pendengar LPPL Indonesia, pemerintah Kabupaten Wonogiri saat ini mulai membangun pasar darurat bagi pedagang yang terdampak kebakaran pasar kota Wonogiri. Ini wujud komitmen pemerintah untuk membantu mengupayakan pemulihan pasar kota Wonogiri yang mengalami kebakaran pada Senin 6 Oktober tahun 2025. Pasar darurat tersebut akan dibangun dalam kurun waktu lebih kurang 10 hari. Bupati Wonogiri Setio Soekarno mengatakan, pasar darurat mulai dibangun sejak tanggal 10 Oktober tahun 2025. Pembangunan pasar ditargetkan selesai pada Senin 20 Oktober tahun 2025, tetapi bisa mundur menyesuaikan kondisi dan jumlah pedagang. Begitu selesai dibangun, pasar darurat bisa langsung ditempati. Lokasi pasar darurat berada di halaman parkir Pasar Kota Wonogiri, terminal bus dan non-bus sebelah utara pasar dan sekitar stasiun Wonogiri. Ia memastikan Pemkab Wonogiri tidak akan menarik pungutan untuk pembangunan pasar darurat tersebut. Pedagang diharapkan melapor kepada aparat penegak hukum atau Pemkab Wonogiri jika ada pihak yang meminta pungutan atas penempatan lapak di pasar darurat. Lebih lanjut, Setio menegaskan, kami pastikan pasar tetap akan dibangun
kami memandang pasar tradisional masih dibutuhkan masyarakat di Kabupaten Wonogiri. Belum lama ini, Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi dalam kunjungannya di Pasar Wonogiri berkomitmen untuk membantu mengupayakan pemulihan bangunan Pasar Wonogiri yang terbakar. Lutfi menyampaikan Pemprov Jawa Tengah akan memberikan bantuan senilai 1 miliar rupiah untuk pendirian pasar darurat bagi pedagang pasar Kota Wonogiri yang terdampak kebakaran. Lebih lanjut, Lutfi mengatakan pemulihan bangunan Pasar Wonogiri harus segera dilakukan, mengingat pasar tradisional sangat berperan penting dalam menggerakkan roda ekonomi di Kabupaten Wonogiri. Selain itu, Pemkab Wonogiri akan mendistribusikan bantuan sosial atau bansos berupa uang tunai senilai 1 juta rupiah kepada para pedagang yang menjadi korban kebakaran. Bantuan tersebut diberikan kepada setiap pedagang yang memiliki los atau kios yang terbakar. Bansos hanya diberikan kepada pedagang yang sudah terdata sebagai penjual di pasar tersebut. Pembagian bansos akan dilakukan secara proporsional. Demikian saya Bobi dari LPPL Giri Suara Wonogiri Jawa Tengah melaporkan untuk Berita Indonesia Live. Bobi, LPPL Giri Suara Wonogiri Jawa Tengah. Informasi selanjutnya dari LPPL Radio Pradia Suara Kabupaten Tuban, Jawa Timur. Pemkab Tuban gelar upacara peringatan HUT ke-80 Provinsi Jawa Timur. Selengkapnya bersama reporter Yulia. Pemkab Tuban menggelar upacara peringatan hari ulang tahun HUT ke-80 Provinsi Jawa Timur di halaman kantor Sekretariat Daerah Kabupaten Tuban, Senin 13 Oktober 2025. Upacara berlangsung khidmat dan penuh semangat kebersamaan. Dipimpin langsung oleh Wakil Bupati Tuban Joko Sarwono. Upacara ini diikuti oleh Sekretaris Daerah Tuban, jajaran Forkopimda, pimpinan OPD, camat, aparatur Pemkab Tuban, mahasiswa serta pelajar. Dalam sambutannya, Wakil Bupati Joko Sarwono menyampaikan bahwa peringatan hari jadi ke-80 Provinsi Jawa Timur menjadi momentum penting untuk memperkokoh sinergi antara Pemkab Tuban dengan Pemprov Jawa Timur. Peringatan HUT ke-80 Provinsi Jawa Timur tahun ini merefleksikan komitmen Pemprov Jatim untuk terus mendorong semangat kerja keras dan ketangguhan seluruh elemen masyarakat dalam menghadapi tantangan zaman. Wakil Bupati menilai tema tersebut sangat relevan dengan semangat daerah-daerah di Jawa Timur, termasuk Kabupaten Tuban yang terus beradaptasi dan berinovasi dalam mewujudkan kemajuan serta kesejahteraan masyarakat. Yulia, LPPL Radio Pradia Suara FM Tuban untuk Berita Indonesia Live. Yulia, LPPL Radio Pradia Suara Kabupaten Tuban, Jawa Timur. Baik pendengar LPPL Indonesia, Berita Indonesia Live akan segera kembali untuk Anda sesaat lagi. Anda tengah menyimak Berita Indonesia Live, persembahan Persatuan Radio TV Publik Daerah seluruh Indonesia, Indonesia Persada ID, untuk menyiarkan baik. Berita Indonesia Live merangkum berita-berita teraktual dari berbagai penjuru tanah air yang dikemas lugas, inspiratif, variatif, dan edukatif. Redaktur Pelaksana Gagak Limang Blora Jawa Tengah, Sasarena Kepulauan Mentawai Sumatera Barat, Suara Ngawi Jawa Timur, Dimensi Baru Lampung Selatan Lampung, Gema Bungo Jambi. Radio Host Suara Pasuruan Jawa Timur, Selawi FM Kabupaten Tegal Jawa Tengah, In Radio Kepulauan Bangka Belitung, Suara Banjar Kalimantan Selatan, Suara Kampario, Abdi Persada Banjarbaru Kalimantan Selatan, RPD Kutim Sangatta Kalimantan Timur, Gemilang Indragiri Hilir Riau, Gemar Radik Muba Sumatera Selatan, Sonata Kota Bandung Jawa Barat, RPKD Denpasar Bali, RSAL Nganjuk Jawa Timur, Pesona Wonosobo Jawa Tengah, Irama Purworejo Jawa Tengah, Magelang FM Kota Magelang Jawa Tengah, Buana Asri Sragen Jawa Tengah, Magetan Indah Jawa Timur, Sebayu Kota Tegal Jawa Tengah, Gemasai Jaan Kota Baru Kalimantan Selatan, Giri Suara Wonogiri Jawa Tengah, Batara Barito Utara Kalimantan Tengah, Lansek Mani Si Junjung Sumatera Barat, Gemilang Kabupaten Magelang Jawa Tengah, Maros Sulawesi Selatan, Tangerang Radio Banten, Sawah Lunto FM Sumatera Barat, Suara Pacitan Jawa Timur, Mahardika Bondowoso Jawa Timur,
Basemah, Pagar Alam Sumatera Selatan, Suara Kota Mataram Nusa Tenggara Barat, Langkiso, Pesel Sumatera Barat, Gema Sudirman, Purbalingga Jawa Tengah, Luhak Nantuo, Tanah Datar Sumatera Barat, Tuntung Pandang, Tala Kalimantan Selatan, Suara Tabalong Kalimantan Selatan, Kanjuruhan Kabupaten Malang Jawa Timur, Radio In Kebumen Jawa Tengah, Ngada Nusa Tenggara Timur, RGR Tulung Agung Jawa Timur, Suara Gresik Jawa Timur, Odan FM Batubara Sumatera Utara, RSPD Asahan Sumatera Utara, Deli Serdang Berseri Sumatera Utara, Suara Citra Lamando Kalimantan Tengah, Pradia Suara FM Tuban Jawa Timur, Suara Madiun Kota Madiun Jawa Timur, Suara Sampang FM Jawa Timur, Yakohimo Papua, RTFM Temanggung Jawa Tengah, Soloknan Indah Sumatera Barat, RSKK Kupang Nusa Tenggara Timur, Mako Suara Cita Kota Malang Jawa Timur, Radio Suara Girimnang Lombok Barat Nusa Tenggara Barat, Citra Bahri FM Rembang, Jawa Tengah, Kartini FM Jepara, Jawa Tengah, Bahana Batanghari Jambi, Ramapati, Kota Pasuruan, Jawa Timur, RSPD Kabupaten Sabu, Raijua, Nusa Tenggara Timur. Indonesia Persada ID untuk menyiarkan baik. Dari penjuru tanah air, kami kabarkan informasi dan berita teraktual. Berita Indonesia Live. Merangkum berbagai peristiwa aktual, informasi politik, ekonomi, sosial, pendidikan, seni, budaya dari seluruh penjuru Indonesia yang dikemat dan disampaikan secara lugas, inspiratif, variatif, dan edukatif. Disiarkan secara serentak oleh LPPL seluruh Indonesia yang tergabung dalam Indonesia Persada ID. Saat ini kami sedang berada di Desa Sering, Provinsi Riau, di mana sebelumnya di lokasi ini kepadatan di kawasan ini juga disebabkan adanya kondisi bottleneck atau penyempitan jalur di beberapa kawasan di Bogor ini. Lebih terasa pada sore hari. Nah, ketika sore hari, jalan pandang pun sendiri untuk arus lalu lintas di darat ini tidak terlalu terkena dampak. Simak dan dengarkan Berita Indonesia Live. Disiarkan secara live setiap hari Senin sampai dengan hari Jumat pukul 14 waktu Indonesia Barat, pukul 15 waktu Indonesia Tengah, dan pukul 16 waktu Indonesia Timur. Dan siaran re-airing atau tunda di hari berikutnya. Berita Indonesia Live, lugas, inspiratif, variatif, dan edukatif. Persembahan Indonesia Persada ID untuk menyiarkan baik. Anda masih bersama saya, Roni Latar, dari Radio Host LPPL Radio Suara Banjar, Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan. Pendengar LPPL Indonesia, pemerintah terus evaluasi capaian kinerja pada satu periode kepemimpinan Presiden Prabowo. Kita ikuti laporan khusus dari Dapur Redaksi Berita Indonesia Live bersama Aan Kasyanto. Pendengar LPPL Indonesia, pada Minggu malam 12 Oktober, Prabowo menggelar pertemuan dengan sejumlah menteri koordinator, para menteri, Gubernur Bank Indonesia, Kapolri, dan Wakil Panglima TNI di kediamannya Jalan Kertanegara, Jakarta. Dalam pertemuan tersebut, Prabowo memutuskan sejumlah langkah strategis dan stimulus ekonomi yang akan mulai dijalankan oleh pemerintah pada pekan depan. Sekretariat Kabinet menginformasikan bahwa Prabowo menyampaikan keyakinannya bahwa kondisi ekonomi nasional akan terus membaik seiring meningkatnya lapangan kerja dan berputarnya roda perekonomian melalui berbagai program pemerintah. Beberapa di antaranya meliputi program makan bergizi gratis atau MBG dengan lebih dari 11.000 dapur, pembangunan 350.000 rumah subsidi yang telah terrealisasi, pembukaan lahan pertanian baru, serta penguatan aktivitas ekonomi dari program-program yang sedang berjalan. Seluruh program tersebut ditegaskan oleh Presiden akan terus dikawal agar pelaksanaannya sesuai dengan target dan rencana pemerintah dalam memperkuat fondasi ekonomi nasional. Laporan khusus redaksi Aan Kasyanto untuk Berita Indonesia Live. Terima kasih Aan Kasyanto, laporan khusus dari Dapur Redaksi Berita Indonesia Live. Pendengar, kita beralih ke LPPL Radio Suara Rakyat Gorontalo, Provinsi Gorontalo. Menko PMK dan Menteri Agama apresiasi Gubernur Gorontalo. Selengkapnya bersama reporter Thomas Tamo. Baik, pendengar PPL seluruh Indonesia dimanapun Anda berada.
Seleksi Tilawatil Quran dan Hadis atau STQH Nasional ke-28 di Kota Kendari, Sulawesi Tenggara resmi dibuka oleh Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Pratikno Jumat 10 Oktober 2025. Dalam pembukaan tersebut nampak Gubernur Gorontalo Gusnar Ismail hadir bersama Ketua TPKK Nani Ismail Mokodongan. Tidak hanya momen perlombaan, tetapi STQH Nasional tersebut juga menjadi momen pertemuan Gubernur Gusnar bersama Menko PMK Pratikno dan Menteri Agama Nasaruddin Umar. Ketiganya nampak akrab menjelang pembukaan STQ Nasional 28 di Kendari tersebut. Di samping itu apresiasi ditunjukkan pula oleh tuan rumah Gubernur Sulawesi Tenggara, Maijen TNI Purnawirawan Andi Sumangeruka. Kedatangan Gubernur Gusnar bersama Ketua TPKK Provinsi Gorontalo tersebut disambut langsung oleh Gubernur Sultra. Demikian pula saat kepulangan. Gubernur Gusnar Ismail sendiri dikenal gigih dengan agenda program keagamaan, selain membumikan Serambi Madinah, lewat program Safari Jumat dan buka puasa sunnah bersama, dirinya juga gigih untuk mewujudkan Gorontalo sebagai embarkasi haji. Demikian, saya Thomas Tamu, reporter LPPL Radio Suara Rakyat Hulondalo, Gorontalo, melaporkan untuk Berita Indonesia Live. Thomas Tamu, LPPL Radio Suara Rakyat Hulondalo, Provinsi Gorontalo. Pendengar dari LPPA Radio Magetan Indah FM, Kabupaten Magetan, Jawa Timur. Tarian kolosal meriahkan hari jadi ke-350 Kabupaten Magetan dan ke-80 Provinsi Jawa Timur. Selengkapnya bersama reporter Wina. Terima kasih. Selamat siang pendengar LPPL di seluruh Indonesia. Kemeriahan mewarnai upacara peringatan hari jadi ke-350 Kabupaten Magetan dan ke-80 Provinsi Jawa Timur yang digelar di lapangan Magetan minggu kemarin. Selain berlangsung khidmat, upacara ini juga menampilkan tarian kolosal persembahan dari 200 siswa SMP dan juga SMA di Magetan. Ada dua tari, yaitu tari Gebiar Pasurian terinspirasi dari keindahan alam dan budaya Magetan seperti Gunung Lawu dan Telaga Sarangan yang menggambarkan semangat masyarakat yang pantang menyerah dan terus bersinar dalam menghadapi tantangan zaman. Sementara itu tari kedua adalah tari Sumuradeng Roso, bermakna terpancarnya rasa melambangkan harmoni, gotong royong dan cinta terhadap tanah kelahiran sebagai wujud kebersamaan dalam membangun Magetan. Melalui gerak, warna, dan irama tradisional dan dinamis, kedua tarian ini menjadi refleksi semangat Magetan tumbuh ekonomi tangguh dan Jatim tangguh terus bertumbuh. Para pelajar menampilkan karya dengan penuh dedikasi, menggambarkan bagaimana generasi muda Magetan turut melestarikan budaya lokal di tengah arus modernisasi. Penampilan tersebut menutup upacara dengan suasana haru dan kebanggaan. Tarian kolosal menjadi simbol sinergi antara tradisi dan kemajuan, serta cerminan semangat masyarakat Magetan untuk terus tumbuh, tangguh, dan berdaya saing di masa depan. Demikian informasi dari LPPL Radio Magetan Indah FM Magetan, Jawa Timur. Wina melaporkan untuk Berita Indonesia Live. Wina, LPPL Radio Magetan Indah FM, Kabupaten Magetan, Jawa Timur. Informasi selanjutnya dari LPPL Radio Abdi Persada FM Banjarbaru, Kalimantan Selatan. Pemprov Kalsel akan melibatkan Badan Gizi Nasional pada proses penyelidikan dan evaluasi kasus dugaan keracunan MBG di Martapura, Kabupaten Banjar. Selengkapnya bersama reporter Sahril Anwar. Baik, terima kasih rekan Roni serta para pendengar LPPL di seluruh Indonesia di mana saja berada. Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan bersama sejumlah pihak terkait bergerak cepat menindaklanjuti insiden keracunan massal yang dialami ratusan siswa di Martapura pada Kamis 9 Oktober lalu. Peristiwa diduga akibat konsumsi makanan bergizi gratis atau MBG yang disalurkan dari Dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi di Desa Tungkaran, Kabupaten Banjar. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Selatan Diaudin mengatakan, pihaknya segera melakukan evaluasi menyeluruh terhadap seluruh dapur penyedia MBG di Kalsel. Evaluasi ini akan melibatkan Badan Gizi Nasional untuk memastikan keamanan dan kelayakan makanan yang disalurkan ke sekolah-sekolah. Diaudin menegaskan pengawasan terhadap distribusi dan kualitas makanan akan diperketat agar kejadian serupa tidak kembali terulang di masa mendatang. Sementara itu, Bupati Banjar Saidi Mansur memastikan seluruh siswa yang menjadi korban keracunan MBG mendapatkan layanan pengobatan dan perawatan gratis di rumah sakit.
Ia juga menegaskan pemerintah daerah akan terus mendampingi para korban dan keluarganya hingga kondisi benar-benar pulih. Saidi menambahkan beberapa aspek teknis terkait penyelidikan telah diserahkan kepada pihak berwenang. Namun, pemerintah Kabupaten Banjar juga tetap siaga memastikan keamanan pangan bagi peserta program MBG di wilayahnya. Selain langkah evaluasi dan penyelidikan, perhatian juga tertuju pada kondisi sanitasi dapur SPPG di Desa Tungkaran yang menjadi lokasi pengolahan makanan MBG. Komandan Kodim 1006 Banjar, Letkol Infantri Bambang Prasetyo Prabujaya mengatakan, hasil pemeriksaan lapangan bersama Dinas Kesehatan dan Badan POM menemukan sejumlah catatan penting terkait kebersihan dan kelayakan fasilitas dapur. Demikian yang dapat saya laporkan. Saya Syahril Anwar dari LPPL Abdi Persada FM Banjarbaru, Provinsi Kalimantan Selatan, melaporkan untuk Berita Indonesia Live. Syahril Anwar, LPPL Radio Abdi Persada FM Banjarbaru, Kalimantan Selatan. Baik pendengar, informasi terakhir dari LPPL Slawi FM Kabupaten Tegal, Jawa Tengah. Rumah baru Medical Wellness Turis Indonesia di objek wisata air panas Guci Tegal. Selengkapnya bersama reporter Kusnendro Hendro Eldi. RSUD Dr. Suselo Slawi meluncurkan inovasi Medical Wellness Tourism. Program ini memadukan pelayanan kesehatan medis dengan pengalaman wisata alam yang berlokasi di pemandian air panas Guci, Kabupaten Tegal. Rangkaian peluncuran Tegal Medical Wellness Tourism ini diawali dengan sesi talk show bertempat di Gulala Asana Hotel dan Resort Guci. Profesor Dr. Laksana Trisnantoro, MSc, Profesor Dr. Laksono Trisnantoro, MSc, PhD, salah satu narasumber yang juga merupakan guru besar Departemen Kebijakan dan Manajemen Kesehatan UGM Yogyakarta menyebutkan bahwa program ini terinspirasi dari negara-negara Eropa yang telah terlebih dahulu mengembangkan konsep medical wellness. Lebih lanjut dikatakan, air panas di Guci ini terbaik di Indonesia karena tidak berbau, tidak berwarna, dan betul-betul jernih serta panas. Namun sayang jika hanya digunakan untuk mandi dan berenang, padahal bisa dimanfaatkan untuk berobat. Melalui program ini, RSUD Dr. Suselo Slawi menawarkan 2 jenis paket produk, yakni paket tidak menginap dan paket bundling dengan penginapan. Dalam paket layanan nantinya akan tersedia rangkaian program kebugaran fisik dan mental, seperti hidroterapi, forest bathing, mindfulness, medical check-up, akupuntur, dan konsultasi jamu. Sementara itu, Dr. Bambang Trisnowianto, dosen fisioterapi Poltekkes Kemenkes Surakarta, juga menjelaskan efektivitas terapi dengan media air dalam proses penyembuhan. Hasil riset yang didapat bersama dengan dokter saraf dan dokter ortopedi menunjukkan bahwa terapi air dapat mempercepat pemulihan hingga 4 kali lebih cepat dibandingkan dengan terapi di darat, meskipun biaya operasionalnya lebih tinggi. Dengan berbagai potensi alam yang dimiliki Kabupaten Tegal, Guci dinilai layak untuk menjadi rumah baru medical wellness tourism di Indonesia. Peluncuran ini diharapkan juga dapat menjadi titik tolak bagi seluruh stakeholder, terutama pemerintah daerah, fasilitas kesehatan, pelaku pariwisata, serta penyedia layanan transportasi. Demikian pendengar, saya Hendro Eldi, LPPL Radio Slawi FM Kabupaten Tegal, Jawa Tengah, menyampaikan untuk Berita Indonesia Live. Kusnendro Hendro Eldi, LPPL Slawi FM Kabupaten Tegal, Jawa Tengah. Pendengar LPPL Indonesia, kabar dari Slawi FM tadi merupakan penutup jumpa kita dalam Berita Indonesia Live kali ini. Saya Roni Latar, saatnya undur diri dari ruang dengar Anda beserta seluruh kerabat kerja dari Radio Host LPPL Radio Suara Banjar, Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan. Terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Sampai jumpa. Baru saja Anda ikuti Berita Indonesia Live, disiarkan serentak oleh jejaring radio publik daerah seluruh Indonesia, Lembaga Penyiaran Publik Lokal, LPPL Indonesia, anggota Indonesia Persada ID. Berita Indonesia Live, lugas, inspiratif, variatif, edukatif, persembahan Persatuan Radio TV Publik Daerah seluruh Indonesia, Indonesia Persada ID, untuk menyiarkan baik.
Ratusan pewarta profesional mengudara di bumi pertiwi, wujud ketahanan dan sumber informasi bangsa. Persada ID eratkan persatuan bangsa Indonesia, kukuhkan semangat kebersamaan negeri, bangun daerah kuat Indonesia tangguh, teguhkan komitmen jati diri bangsa. Persada ID, mencerdaskan kehidupan bangsa. Persada ID, bangun daerah kuat Indonesia tangguh, korbankan semangat persatuan dan kesatuan untuk daerah maju Indonesia jaya.